Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Sehat? Baik? Oke, hari ini kita kumpul mau bahas soal kompetitor baru yang tiba-tiba nyerbu pasar kita. Nah, mereka nih lumayan agresif, udah mulai ngambil beberapa klien B2B kita, terutama di sektor logistik. Saya pengen dengar dari kalian semua kira-kira gimana pandangan tiap divisi. Fokus kita ya ke strategi dan solusinya biar kita bisa counter mereka. Oke? Si marketing kompetitor ini emang gencar banget di sosial media, tapi jujur reputasi mereka itu belum sekuat kita. Nah, kita bisa jadiin celah itu gitu. Kita bisa main kekuatan trustnya yang udah kita bangun selama ini buat nyerang balik secara elegan. Hasil data analisis saya menunjukkan harga mereka memang jauh lebih murah, sekitar 12%. Tapi mereka belum punya fitur tracking otomatis yang canggih kayak kita. Ini bisa banget kita tonjolin di setiap proposal B2B kita, biar klien tahu nilai lebih dari kita gitu. Nah betul tuh, beberapa klien kita juga udah mulai nanya-nanya soal diskon, kayak yang ditawarin kompetitor gitu. Karena ada beberapa yang ngechat aku sih kayak gitu. Kalau kita lambat respon, bukan gak mungkin mereka pindah haluan sih. Kalau dari tim produk, kita sebenarnya bisa banget buat ningkatin fitur UX kita sama fleksibilitas API kita. Cuma ya gitu, kita butuh waktu sekitar 2 minggu untuk pengembangannya. Nah, itu dia, kalau kita ikut-ikutan main di harga, margin keuntungan kita bisa terjun bebas loh. Dan itu bahaya banget buat target Q3 kita. Kita nggak bisa diem aja dong. Kompetitor udah berhasil ngambil 3 klien besar kita. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa sembarangan bakar-bakar anggaran. Nanti yang ada kita rugi semua dong. Gini deh, gimana kalau kita gabungin beberapa pendekatan kita? Jadi kita kasih insentif khusus ke klien-klien yang lama aja, yang udah terbukti loyal di perusahaan kita. Nggak perlu obral diskon ke semua klien. Nah, tapi kan waktu kita udah mepet nih, kira-kira kapan mau dieksekusi itu strateginya? Kalau semua pada buru-buru nyerang tanpa arah yang jelas kayak gini ya, tim produk bisa kewalahan sih. Oke, cukup ya, cukup. Nih suasana udah mulai memanas kayak gini nih. Ini nggak bisa dibiarin lagi nih. Kita tarik nafas dulu. Oke, takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kita tarik nafas, kita cari solusi sama-sama. Jangan dari satu pihak aja. Kita lebih baik kita diskusin bareng-bareng. Oke, teman-teman, kita lagi di situasi yang lumayan tertekan. Jadi wajar kalau muncul perbedaan pendapat seperti tadi ya. Tapi ingat ya, kita ini masih satu tim. Mari kita fokus ke solusi, bukan malah saling menyalahkan. Sorry. Jadi tadi saya sudah mencatat strategi-strateginya bagaimana. Saya akan membagi kelompok dari kalian. Jadi gini, Cynthia dan Angel, kalian coba rancang kampanye khusus buat klien-klien lama kita. Fokusnya ke loyalitas, bukan cuma diskon obral. Oke, dapat dipahami? Untuk Rania, tolong bikinin estimasi yang lebih detail buat pengembangan fitur UX yang baru itu. Oke? Untuk Caca, nah kamu hitung ya potensi resiko keuangan dari kampanye loyalitas ini yang penting, bukan pemotongan harga secara umum. Oke? Oke. Oke, siap Pak. Dengan begitu, biaya bisa lebih terkontrol. Yuk, kita bisa tetap push branding kita tanpa harus ngejatuhin value kita. Setuju banget, klien lama pasti ngerasa dihargain karena mereka dapat benefit yang eksekutif. Fitur baru siap kita uji coba minggu depan sih. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Hari ini kita nggak cuma bahas strategi doang nih, tapi juga belajar gimana caranya mengelola konflik dengan baik. Tim yang hebat itu bukan yang nggak pernah ada beda pendapat, tapi tim yang bisa menyatukan arah setelahnya. Terus, oke. Untuk yang tadi saya tunggu laporan progres awalnya di minggu depan. Oke, ya cukup sekian, saya tutup ya rapatnya. Siapa? Terima kasih. Pose with the fans.